tidak apa-apa. Itu alasan kita belajar hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang proposal, tentang menggunakan bahasa yang tepat dalam menulis proposal penelitian ataupun proposal kegiatan. Sebelum itu, mari kita ulas sedikit materi di pertemuan sebelumnya. Ada yang ingat sebelumnya kita membahas materi tentang apa? Tentang bahasa formal. Benar. Ada yang tahu apa itu bahasa formal? Sehari-hari. Kurang tepat ya. Jadi bahasa formal itu adalah bahasa yang tidak menggunakan bahasa sehari-hari, jadi kebalikannya, atau yang bersifat baku. Nah, ada yang tahu contoh dari bahasa yang tidak formal? Seperti gue. Benar sekali Angela. Ada yang tahu? Kamu. Tepat sekali. Nah, jadi tadi itu adalah contoh dari bahasa yang tidak formal. Hari ini kita akan mempelajari struktur kalimat dalam proposal seperti kalimat pasif dan konjungsi tujuan. Nah, pertama kita akan mengetahui apa itu proposal. Ada yang mau membacanya? Saya. Silakan Angela. Proposal adalah teks yang berisi rencana kegiatan atau penelitian. Proposal ditulis untuk meyakinkan pihak lain agar kegiatan atau penelitian dapat dilaksanakan. Karena itu bahasa proposal harus jelas, formal, dan objektif. Oke, terima kasih Angela. Jadi proposal itu adalah teks yang berisi rencana, dan bahasa yang menggunakan proposal itu harus jelas, formal, dan objektif agar proposal mudah untuk diterima. Nah, selanjutnya bahasa yang digunakan seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal dalam proposal ini menggunakan bahasa formal, yaitu bahasa formal itu menggunakan kata yang baku, lalu tidak menggunakan kata saya atau aku, dan tidak menggunakan kata gaul. Jadi dalam proposal nanti biasanya menyebutnya dengan istilah lain seperti peneliti. Contohnya tidak menggunakan saya atau aku. Nih contoh kalimatnya. Contoh kalimat yang tepat, peneliti bermaksud mengkaji budaya Sunda. Yang tidak tepatnya, saya ingin meneliti budaya Sunda karena menarik. Coba ada apa yang berbeda dari dua kalimat ini? Nah, untuk kalimat yang tidak tepat ini menggunakan kata saya, sedangkan seharusnya dalam penyusun proposal menggunakan kata peneliti sebagai pengganti kata saya. Paham? Paham. Oke, selanjutnya kalimat pasif dalam proposal. Sering menggunakan kalimat pasif, yaitu kalimatnya membuat tulisan lebih objektif dan tidak terlalu personal. Nah, ciri kalimat pasif, ada yang tahu? Karena